Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati pimpinan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Bogor, penyelenggara Kristen dari kami Jawa Barat, kemudian juga penyelenggara Kristen dari kantor Kabupaten Bogor yang tadi ex officio kali ya, sebagai ketua Pesparawi. Yang saya hormati pimpinan gereja dan pendeta di Kabupaten Bogor, para panitia pelaksana, kemudian juga sahabat saya nih, Om Doni nih, dan Pak Julian ya, gitu. Tinggal gue pelantikan saja beliau. Kemudian yang saya hormati umat Kristiani di Kabupaten Bogor. Pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore ini, malam ini, Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dalam perayaan Natal Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Bogor. Semoga kita semuanya mendapatkan berkat darinya. Bapak Ibu, saya menyampaikan sambutan ini pakai teks, takut salah saya Pak. Kalau salah ngomong bahaya juga nanti. Saya atas nama Kepala Kantor mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik, dan juga selamat kepada umat Kristiani Kabupaten Bogor, khusus yang sekarang hadir di ruangan ini pada pesta perayaan Natal tahun 2023. Mohon maaf Pak Kepala Kantor tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan yang lain, dan beliau menugaskan kepada saya untuk hadir dan berikan arahan dan sambutan pada pelantikan pengurus LPPD dalam rangka penyelenggaraan Pesparawi tingkat Kabupaten Bogor. Saya sangat bahagia selaku kepala sekalaku unsur dari Kabupaten Bogor bahwasanya menurut BPS bahwa umat Kristen di Kabupaten Bogor ini kurang lebih ada 152.148 orang ini tahun 2021. Ini udah sekarang tahun ke 2023. Ini yang terdata. Mungkin yang gak terdata masih banyak lagi, gitu kan? Apalagi kalau anaknya seorang bapak, ibu punya anak 10 gitu ya. Gampang gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada pemuka agama, penyelenggara, tokoh, guru, dan penyelenggara Kristen yang telah membimbing dan membina umat selama ini, sehingga alhamdulillah kita dapat menjaga Kabupaten Bogor sebagai rumah besar yang heterogen dan harmonis. Ini pastinya adalah pengaruh dari peran serta para tokoh, para pendeta, para pemeluk agama menjaga suasana yang baik. Saat ini kita memasuki tahun politik, sebagaimana kita ngobrol-ngobrol tadi udah pada maklum semuanya bahwa tahun 2024 kita akan menghadapi pesta politik ya, masa demokrasi, baik pilpres, pileg, bahkan juga pilkada terkait 2024 bulan November kurang lebih. Sehingga Bapak Ibu, potensi gesekan, ujaran kebencian, hoak, dan pesan pemecah belah membayangi kita semuanya. Disinilah peran Bapak Ibu menjadi sangat penting untuk mencerahkan umat, menyusun materi khutbah keagamaan yang menyejukkan, serta meyakinkan umat bahwa Yesus akan memberkati mereka yang selalu mengasihi sesama. Tadi disampaikan dalam khotbah saya Imam Doni itu bahwa diajarkan oleh agama kita bagi umat Kristiani ini untuk selalu membangun kasih, cinta kasih dengan sesama, baik sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, gitu kan. Jadi dengan tumbuhan, dengan hewan, gitu kan. Tidak boleh ada umat kita
misalkan menebang pohon sampai gundul hanya banjir, membangun tanpa ada drainase sehingga banjir pula, gitu kan. Jadi ini kan cinta kasih yang sama makhluk dengan cara menempatkan sebagai posisinya masing-masing, itu kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan, apalagi kepada manusia sama manusia. Ini menjadi penting bahwa kita harus menjaga hubungan baik kita antara sesama manusia, juga baik sama manusia satu umat, juga dengan beda umat, beda agama, juga dengan pemerintah, bahkan saya sampaikan dengan makhluk yang lain, itu termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang yang juga perlu dijaga. Ya contoh kita bagaimana mengasihi ayam diternak, kasih makan, nanti dia pakai catatan dijual, dipotong, dikasih sama jamaah kita, gitu kan. Itu kan mengasihi hewan, itu berupa ayam, gitu kan. Nah kalau seandainya hewan yang diternak, ayam yang diternak itu nanti akan kekurangan daging ayam. Kalau kurang daging ayam, kurang daging sapi, nanti tanpa jamaah kita ini akan kurang gizi, kurang protein hewani. Kalau saya lagi ditanam oleh umat kita, jamaah kita, nanti kita akan kurang protein nabati, gitu. Ini bahaya, gitu. Saya berharap bahwa gereja dapat menjadi tempat menyerahkan diri kepada Tuhan serta mengasihi sesama. Rumah ibadah memiliki fungsi strategis karena sebagai pusat belajar keagamaan. Di sini kita ada pertemuan, ada penyampaian khutbah, ada pendalaman agama, juga menjadi rujukan umat beragama dalam menghadapi problema duniawi, dan seringkali menjadi sarana menggalang massa dalam jumlah besar. Ya, jadi rumah ibadah ini kadang-kala menjadi problem solving dalam masalah duniawi. Lagi umat bang, gitu kan, datang ke gereja berdoa, gitu kan. Itu kan. Bahkan tak jarang juga masalah duniawi ditemukan di gereja, gitu kan. Karena bertemu sama teman-teman. Itu di sini nampak, karena di ruang ini kita bisa bertemu dengan masyarakat dari berbagai macam wilayah, gitu. Maka gereja juga menjadi tempat untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Nah, jika rumah ibadah digunakan dengan sebagaimana mestinya, maka pastinya akan mendatangkan keberkahan, kesejukan. Siapapun datang ke sini, itu dia akan semakin baik, akan semakin soleh. Jadi kalau mau membentuk masyarakat Indonesia yang soleh, yang baik, gitu, yang berkarakter, maka bentuklah individu-individu dari masyarakat Indonesia ini, bagaimana dia punya karakter, punya kesolehan individual, juga membangun kesolehan sosial. Dan inilah ajaran yang diajarkan di gereja. Tidak ada gereja mengajarkan supaya nyolong, nggak ada ya. Nggak ada gereja mengatakan untuk berbuat dusta, gitu kan, nggak ada. Itu diajarkan untuk berbuat baik, memberikan manfaat buat orang banyak, gitu kan, memberikan kenyamanan, kesejukan, taman buat masyarakat semuanya, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, untuk menuju seperti itu kita perlu bersatu dalam kasih Kristus dan saling menguatkan iman. Bagaimana iman kita semakin kuat, memuridkan orang-orang ke dalam jalan kebenaran, mengajak orang-orang menuju jalan kebenaran, melayani masyarakat dengan kasih dan keadilan, serta menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi bagaimana kita ini memberikan kasih, cinta tanpa ada batasan, sebagaimana Tuhan juga mencintai makhluknya tanpa ada batasan. Amin. Inilah cinta yang hakiki, cinta yang tidak mengharap belas kasihan dari yang dicintai. Jadi ini agak susah ini Pak, agak susah. Biasanya cinta manusia itu mengharap balasan dari yang dicintainya. Kalau Tuhan itu mencintai makhluknya tanpa mengharap balasan dari makhluknya. Apakah itu Tuhan berarti jadi Tuhan ketika makhluknya akan menyembah Tuhan? Tidak kan? Nih, Om Doni, kira-kira Tuhan berhenti enggak ketika makhluknya akan menyembah Tuhan? Enggak ya? Oh, enggak. Jadi pertanyaan kami ini lebih jauh Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemuka agama Kristen dapat menjadi pembimbing umat untuk selalu mengedepankan koordinasi, sinergitas,
dan kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Gitu. Nah, maka penguatan moderasi beragama juga perlu menjadi perhatian kita semuanya. Inilah yang harus kita kedepankan dalam membina umat sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Kristus dalam Lukas 10, 30 dan 36 sampai 36 dengan mengisahkan Samaria saat menolong seorang pria yang terkujur tak berdaya di tengah jalan. Ini betul-betul nggak? Betul ya? Kristus mengajarkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang di sekitar kita adalah sesama, bukan musuh. Saya yakin umat Kristen di Kapogor ini dapat menjadi penggerak kerukunan umat beragama karena sadar bahwa ajaran Kristus itu bahwa orang-orang di sekitar kita adalah sesama, bukan musuh. Gitu. Ya, kalau dimusuhi jangan musuhi. Jadi bagaimana kita tidak memusuhi yang memusuhi kita. Nah, kan apa? Mencintai yang membenci kita, memberi kepada yang tidak memberi kita, itu keren. Nah, betul nggak? Kalau memberi pada yang biasa memberi ya biasa, ya kan? Kalau mencintai sama yang bisa mencintai ya biasa, gitu kan? Ini mencintai sama orang yang membenci, memberi sama orang yang tidak suka memberi. Oh, itu luar biasa. Itu implementasi daripada dari Lukas ini. Ada 3 pilar moderasi beragama, antara lain adalah moderasi dalam bentuk pemikiran. Jadi kalau agamanya sudah moderat, tapi bagaimana pemikiran dan orang-orang yang berbentuk sendiri. Kita memandang bahwa dialog keagamaan senantiasa bersifat dinamis dan sesuai perkembangan zaman. Jadi biasa kalau di ibadah biasa kita sudah sabotase. Tanda-tanda ini. Terus kerja sehingga butuh kontemplasi kenapa ajaran agama, karena agama itu kan diberikan oleh Tuhan bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua bahwa moderasi dalam bentuk gerakan, bagaimana berdakwah dengan cara yang baik. Hari ini ada kegiatan Pesta Rawi, pekan paduan suara gerejawi. Itu ada namanya baca rawi juga Pak di Islam ya. Baca rawi, baca marhaba, marhaba. Pekan paduan suara gerejawi. Nah ini kami berharap bahwa Pesta Rawi tidak hanya sebagai ajang untuk kompetisi, tapi lebih daripada itu juga untuk menyebar kedamaian di antara sesama. Amin. Moderasi dalam bentuk gerakan ini, Bapak Ibu sekalian, perlu ditampilkan di masyarakat bahwa seorang yang belum agama dia menjadi contoh, menjadi figur bagi masyarakat yang lainnya. Yang ketiga, moderasi dalam bentuk praktik keagamaan. Bagaimana kita sedang mempertahankan praktik keagamaan dengan budaya setempat sehingga dapat menciptakan kemaslahatan lokal wisdom, punya kearifan lokal. Jadi misinya bagus, ajarannya bagus, tapi ketika kita berhadapan dengan budaya lokal, kadang-kadang ada kontradiksi. Itulah yang saya pikir kita perlu bijaksana dan bijak sini. Ya, bijak dan bijak sini. Akhirnya selamat menyaksikan Natal. Seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya diberkati dalam menjaga kerukunan. Amin. Mohon maaf kekurangannya. Selamat kepada peserta lomba Pesta Rawi Kabupaten Bogor yang sudah bisa mewakili ke Provinsi Olahraga Nasional, dan kepada para pengurus terima kasih dan selamat. Semoga para pengurus bisa mengurus bukan menjadi urusan. Amin, amin. Ini tadi saya berdiskusi sama ibu ya, pokoknya saya bilang
banyak gitu kan. Tapi Bapak Ibu perlu sampaikan, kalau orang pintar banyak sukses juga. Maka pesan saya adalah menjadi pengurus yang bisa urus, bukan menjadi pengurus. Kadang-kadang kita sebagai pengurus ini sibuk dengan orang-orang dari pengurus itu sendiri. Ngomongin orangnya bukan ngomongin pekerjaannya. Apalagi PDP ini anggarannya dasarnya sih. Pengurus ini orang ini dilatih tapi nggak ada hasilnya bisa dibilang PDP nggak ada. Kayak saya. Jadi kalau SK-nya nggak baca di bawah ke Bank BJB berarti itu orang-orang ikhlas semuanya.